Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bertemu di kelas OS daring, kelas online. Melanjutkan video sebelumnya. Kali ini kita masih membahas tentang scheduling, dengan view statistik. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan view detail ya. Jadi detail per task itu dieksekusi satu persatu menurut role atau policy-nya di dalam schedulernya ya. Contohnya yang di video sebelumnya ada yang pakai scheduler bertingkat, ada yang combine FCFS, kemudian sama round robin. Kalau satu belum selesai dilempar ke yang satunya. Oke. Nah, kalau di sesi kali ini kita akan membahas tentang scheduling dengan view statistik. Jadi kita tidak membahas detail implementasi dari schedulingnya, tapi lebih membahas tentang statistik ya, lebih high level abstraction. Nah, itu bagaimana? Jadi kita tidak, kalau ada dua proses atau lebih berjalan bersamaan di suatu rentang waktu, kita tidak membahas tentang detail eksekusi per prosesnya, dieksekusi berapa satuan waktu, kemudian ganti proses satunya, dieksekusi lagi dan seterusnya, enggak begitu, tapi kita hanya melihat dari high level abstractionnya. Jadi katakanlah tadi ya, ada beberapa proses berjalan bersamaan, kita bisa lihat alokasi CPU atau utilitas CPU untuk masing-masing proses. Nah, itu biasanya dirangkum dalam sebuah tabel ini, statistik ini. Jadi cara membacanya begini. Jadi katakanlah kalau ada satu proses berjalan, nah itu kita bisa lihat di sini ya. Katakanlah ada kelas A, B, C, D ya, kelas-kelas proses, jenis-jenis proses. Kalau A itu sendiri berjalan, maka utilitas CPU-nya adalah 10%. Artinya 10% dari waktu dia berjalan itu dialokasikan untuk CPU, CPU. Nah, itu disebutnya sebagai CPU time. Jadi porsi dari total waktu yang dia gunakan untuk berjalan, total waktu dia berjalan ya, persentase total waktu dia berjalan yang digunakan untuk mengeksekusi task tersebut di CPU. Ya, kita bisa lihat di sini CPU time itu seperti macam beban gitu ya. Dia butuh dieksekusi di CPU itu berapa waktu. Nah, jadi kalau A sendiri jalan itu 10% waktunya itu dipakai, total waktunya dipakai untuk jalan di CPU. Kalau B sendiri 20%, kalau C 30%, kalau D 40%. Terus sisa waktunya dipakai kemana? Ya bisa untuk I/O, bisa untuk yang lain, misalnya context switch. Tapi sih biasanya cuma CPU sama I/O. Oke. Nah, kalau misalnya ada dua proses berjalan ya, katakanlah misalnya kombinasi A sama B, berarti kalau A sama B jalan bersama-sama dalam satu satuan waktu, maka ya 9,3% waktu tersebut dipakai untuk mengeksekusi proses A di CPU. Oke, 19% untuk mengeksekusi proses B di CPU. Kalau A sama C 9,3% dan 28%. Kalau tiga proses berjalan bersamaan ya, kita lihat kombinasi tiga proses di sini ya. A, B sama C misalnya. Berarti misalnya A, B, C jalan 100 satuan waktu. Berarti 8,3% satuan waktu tersebut dipakai untuk eksekusi A. 17%-nya buat eksekusi B. 25%-nya buat mengeksekusi C. Oke, kalau misalnya A, B, D ya 8,1 A, 16% untuk B, 32% untuk D. Kalau empat-empatnya ya ini A, B, C, D, 7% A, 14% B, 21% C, 28% D. Memang kalau di total apakah 100%? Ya enggak ya. Ya tadi kembali lagi, bisa jadi sisa waktunya bisa dipakai untuk I/O ataupun untuk context switch. Oke. Nah, contoh kasus di sini ya, ada suatu kurva ya, grafik ya. Grafik atau diagram. Nah, ini ada 4 proses A, B, C, D ya. A jalan dari 0 sampai 200. Oke, B jalan dari 100 sampai 400, C dari 200 sampai 500, D jalan dari 400 sampai 600. Oke. Nah, berarti masing-masing CPU time untuk masing-masing proses berapa gitu. Nah, oke. Ya, coba kita bahas di sini.
Em, kita save dulu aja coba, terus kita open, misalnya open oke. Nah oke gini dulu. Nah ditanyakan CPU time untuk masing-masing proses A B C D ya, berarti ya oke ya, jadi ini A itu jalan dari 0 sampai 200, berarti total time-nya proses A itu 200. Oke, B jalan dari 100 sampai 400, berarti total time-nya B itu berapa ini? 300. Oke ya, kita coba ambil dua contoh aja ya, A sama B misalnya. Nah ini contoh A dari 0 sampai 100 itu berjalan sendirian. A itu berjalan sendirian ya. Kalau A berjalan sendirian, maka utilitas CPU nya adalah 10% ya, maka 10% dari waktu di sini itu digunakan untuk eksekusi A di CPU. Berarti CPU time untuk A di sini itu 10% kali 100 berapa? 10. Oke sebentar, ini sepertinya sedang oke nggak apa-apa. Jadi ini 10 ya, ini 10, ini juga sedang error tidak bisa di oke, berarti ini 10, katakanlah ini 10. Oke. Kemudian nah ini contoh di sini di rentang 100 sampai 200 A itu berjalan bersama B, berarti pembagiannya adalah kombinasi A dan B, berarti A dapat alokasi 9,3%, B dapat 19%. Berarti di sini ya, di sini CPU time untuk A ini adalah 9,3, sedangkan untuk B itu adalah 19. Nah berarti oke, A tadi CPU time-nya berapa? Di sini dapat 10, di sini dapat 9,3. Berarti total berapa? 19,3. Oke. Ya, di sini B tadi dapat berapa? 19. Nah, di cycle berikutnya 200 sampai 300, B sama C. Berarti B itu 18, C 26. Berarti ini B berapa? 18 ya, 18 di sini. Ini 18. Oke, di sini juga masih sama ya, B sama C, berarti ini 18 juga. Berarti B itu CPU time-nya berapa? Tadi 19 tambah 18 tambah 18. Berarti berapa? 19 tambah 18 itu 37, tambah 18 lagi berarti 55. Oke ya itu. Oke ya, itu contoh aja. Jadi A itu total time-nya adalah 200. Nah, CPU time-nya tadi berapa? 10 tambah 9,3, 19,3. Nah, B itu total time-nya 300. Nah, CPU time-nya adalah tadi 19, 18, 18. Ya. 55 tadi. Oke. Nah, itu contoh ya. Contoh kita menggunakan apa namanya? Contoh menggunakan statistik ini dalam proses dalam rangka mengeksekusi beberapa proses, baik itu sendiri maupun bersamaan. Jadi ini masih berkaitan dengan tadi scheduling, tapi kita tidak membahas secara detail eksekusi per proses, melainkan lebih membahas tentang keseluruhan, ke high level view. Given suatu rentang waktu ada beberapa proses yang berjalan, nah kita menggunakan statistik ini untuk menghitung load CPU time dari masing-masing proses. Oke, nah itu contoh untuk status proses. Nah, kita coba gunakan contoh yang lain ya, misalnya ini tahun 2015 1 ya. Oke, ini saya close saja sepertinya. Force quit. Oke. Kita new coba ganti 1000. Oke.
Ya, kita coba dulu screenshot. Copy to keyword. Nah, oke, ini bisa nih. Iya. Oke. Iya. Kita coba di sini ya, contoh kasus lain. Nah, kalau tadi given diagram kalian diminta untuk menghitung CPU time. Nah, kalau sekarang diberikan apa ya namanya, requirement ya, informasi CPU time, total time maupun yang lain requirement, kalian diminta menggambar diagram. Nah, ini sama seperti tadi ya, masih dengan kombinasi yang sama ABCD ya. Satu proses, dua proses, tiga proses maupun 4 proses. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh ada 4 proses dengan yang dijalankan dengan deskripsi sebagai berikut. Proses D itu dijalankan selama 1100 satuan waktu sejak T sama dengan 0. Nah, oke, berarti kita bisa ambil, nah D itu jalan sampai 1100. Oke, ini perlu ini dulu kayaknya. Tambahan. Oke. Iya, jadi katakanlah ini 1000. Oke, kita ambil di sini aja ya. Nah, ya katakanlah di sini ini adalah ini 1100 gitu ya. Di sini 1100 T 1100. Oke, jadi D itu dijalankan dari 0 sampai 1100 ya. Kita bisa coba gambarkan misalnya pakai warna biru gitu ya. Oke. Kok masih hitam? Nah, D itu berarti jalan dari 0 sampai 1100 ya, kurang lebih sini ya. Nah, oke, jelek. Oh, kita pakai ini aja, kita pakai rectangle aja. Fill shape. Oke. Nah, ini jadi D itu jalan dari 0 sampai 1100. Oke ya, kita ikuti ya, poin pertama. Poin berikutnya adalah A hanya dijalankan selama waktu D berjalan. Nah, berarti A juga sama kayak D dong. A jalan dari 0 sampai 1100. Oke, berarti A jalan di sini juga. Oke. Nah, oke. Nah, poin berikutnya adalah B hanya dijalankan jika CPU time proses D lebih dari 310 satuan waktu. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini A sama D ini total time ya. Ini dua-duanya ini total time. 1100 ini total time, bukan CPU time. Nah, sedangkan di poin nomor 3 B hanya dijalankan jika waktu CPU time proses D lebih dari 310 satuan waktu. Nah, oke, berarti kalau D sudah nyampe 310 satuan waktu CPU time-nya ya, maka B baru jalan. Nah, oke. Kemudian proses C hanya dijalankan selama proses B tidak berjalan. Oh, oke. Iya. Oke. Ya, oke gitu ya. Nah, berarti ya katakanlah ada suatu waktu di sini ya, ada suatu waktu di sini katakanlah ya, suatu waktu di sini, katakanlah di sini aja ya, di sini ya, dimana B itu mulai jalan. Nah, ini suatu T, ini ada katakanlah T, dimana B itu mulai berjalan, yaitu ketika proses D itu CPU time-nya sudah 310 satuan waktu. Nah, itu B baru jalan.
Kemudian B dijalankan sampai kapan? B dijalankan sampai kapan? Nah, tidak ada deskripsinya. Oke, berarti B itu berjalan terus gitu ya, terus-terusan jalan. Ya, katakanlah kita ganti warna di sini. Ya, katakanlah ini ya, kita ganti warna. Nah, itu B ya, B. Nah, ini B jalan terus, nggak tahu pokoknya sampai kapan. Pokoknya mulai di sini, mulai ini ya, ini dia jalan. Oke, nah ini dia mulai jalan gitu ya. Oke, kita coba bikin ya, ini tadi ya, maaf kurang lurus, nggak apa-apa, ini sketsa aja. Oke, nah T ya, tugas kita mencari T nanti. Nah, kemudian berikutnya proses C hanya dijalankan selama proses B tidak berjalan. Nah, proses C hanya dijalankan selama proses B tidak berjalan, berarti ya yang B itu tidak berjalan ya, waktu dimana B tidak berjalan C itu berjalan ya, berarti kita ambil dulu gitu ya, kita ambil dulu, iya katakanlah hijau itu ya. Nah, ini aja. Oke, berarti di sini C itu berjalan. Oh maaf, salah, kita ganti pakai ini. Nah, ini diagramnya kurang lebih begini. Nah, oke, nah ini diagramnya begini. Nah, ya sudah selesai, diagram bisa dibuat sudah gitu. Nah, singkat cerita ya, oke sudah, ini berarti kita sudah memenuhi diagram mengenai 4 poin ini ya. Kemudian berikutnya adalah sebutkan proses mana saja yang akan dijalankan pada saat T sama dengan 0 ya, berarti kita bisa jawab di sini A, C sama D gitu ya. A sama C, A, C sama D. Apakah proses B akan dijalankan? Jika tidak, mengapa? Jika ya, mulai kapan? Nah, ini kita mulai menghitung T ini. Apakah T ini lebih dari 1100? Kalau T itu ada di sini ya, T itu ada di sini ya, berarti ya B nggak jalan gitu ya, karena ini sudah selesai di sini gitu ya. Tapi kalau T-nya ada di sini ya, berarti B itu dijalankan gitu. Oke. Nah, tugas kita menghitung T ini kapan? Ya, T itu adalah waktu ketika proses D itu lebih dari 310. Berarti ya ini ketika D itu 310 ya, ini di sini nih. Ya, ketika D CPU time-nya 310, bukan waktu runningnya, bukan total time-nya, tapi CPU time-nya. Nah, itu kapan? Nah, kita hitung gitu. Nah, awal-awal tadi kan yang jalan A, C sama D ya. Jadi yang awal-awal yang jalan itu, oke, awal-awal yang jalan itu adalah A kombinasi sama C sama D. Nah, ada 3 proses yang berjalan. Kalau ada 3 proses yang berjalan, berapakah kombinasi untuk masing-masing proses? Nah, kita lihat di sini. A dapat 7,8%, C itu 23%, D 31%. Nah, berarti kan kita bisa hitung ya untuk D. Berarti T ya dikali 31% itu sama dengan 310. Nah, berarti T-nya sama dengan berapa? T sama dengan 310 dibagi 31%. Berarti sama dengan 310 ya dibagi 31. Ini dikali 100 sama dengan berapa itu? Sama dengan 310 bagi 31, 10 kali 100 sama dengan 1000. Nah, ternyata T ini di sini nih, T ini sama dengan 1000. Nah, berarti ya benar, berarti T ini di sini ya letaknya, sebelum 1100. Nah, berarti bukan di sini, bukan setelah 1100, tapi di sini. Oke. Berarti ya kalau begitu B dijalankan di T1000, di T sama dengan 1000. Oke. Nah, itu kita sudah menemukan T-nya. Nah, berikutnya berapakah
berapakah total time berapakah CPU time ya, CPU time dari AC sama D. Nah, kita berarti hitung ya, CPU time A sama C sama D. Nah, oke. Ya, kita bisa hitung ya, di sini kombinasinya AC sama D, di sini kombinasinya AB sama D ya. Di T 1000 sampai 1100 ini AB sama D ya, T0 sampai 1000 itu AC sama D. Oke. Berarti kalau AC sama D tadi kombinasinya ini ya, 7,8 23 31%. Nah, berarti kita bisa hitung di sini ya. Oke. Berarti kita bisa hitung di sini untuk A gitu ya. Untuk A ya, yang di bagian ini dia berapa dapat alokasi 7,8%, 7,8% kali waktunya berapa 1000 ditambah yang di bagian sini kombinasinya A, B sama D. Kalau A, B sama D, A dapat berapa 8,1, berarti 8,1% kali berapa ini T nya di rentang di sini 1000 sampai 1100 100 ya. Nah, berarti sama dengan oke, sepertinya enak gini nih ya, berarti sama dengan berapa itu 7,8% kali 100, 7,8 kali 10 lagi berarti 78 gitu ya, 78 ditambah 8,1%. Oh, yang ini 100, maaf, yang ini 100 bukan 1000. 81% kali kali berapa itu kali 100 ya, berarti 8,1 tambah 8,1 berarti sama dengan berapa 86,6. Oke. 86,1 kok. Oke, berikutnya CPU time proses C ya, CPU time proses C ya, di sini dia dapat ya, kombinasi ACD tadi berapa, ACD 23 berarti 23% kali 1000 ya, ditambah sudah selesai, di sini nggak ada lagi ya, sudah, berarti sama dengan berapa tuh 23 kali 10 lagi 230 gitu ya. Berikutnya proses D. Proses D itu di sini dia dapat kombinasi 31% ACD ya, ini ACD 31%. Kalau ABD di sini AB sama D ya, itu dapat ABD dapat 32. Berarti ini 31% kali 1000 ditambah berapa tadi 32% kali 100 ya, kan waktunya yang di sini hanya 100 ya, sama dengan 310 ditambah 32 sama dengan 342 Oke, begini ya, itu kurang lebih sedikit pembahasan tentang status proses ya, yaitu scheduling dalam view statistical high level abstraction. Kita tidak melihat detail eksekusi per kelas proses, tapi kita melihat secara global. Kalau dijalankan beberapa proses bersamaan dalam satu rentang waktu, itu masing-masing proses dapat jatah alokasi berapa persen utilitas CPU. Nah, itu contoh dari problem scheduling dengan view statistik. Oke, saya rasa begitu dulu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai sini dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.